Salam sehat. Kita bahas tentang disfungsi ereksi atau biasa dikenal oleh masyarakat impotensi atau Mister P-nya nggak bisa bangun, nggak bisa ereksi, nggak bisa ngaceng. Ya. Nah, penyebabnya ada 4. Yang pertama, gangguan organik. Yang kedua, gangguan psikogenik. Yang ketiga, gangguan campuran antara organik dan psikogenik. Dan yang keempat, akibat gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kita jabarkan satu persatu. Yang gangguan organik itu adalah penyakit-penyakit organ tubuh manusia. Seperti gangguan pembuluh darah, misalnya hipertensi, gangguan jantung, ya penyakit jantung, penyakit-penyakit pembuluh darah akibat dari kolesterol tinggi, trigliserid, ya itu. Kemudian penyakit-penyakit hormonal seperti gangguan hipertiroid, gangguan hormon testosteron dan hormon-hormon yang lain. Kemudian juga gangguan saraf seperti stroke, ya, dan gangguan-gangguan penyakit kronis seperti gangguan liver, kencing manis, dan lain sebagainya. Yang akibat dari derajat keparahan itu lama-lama bisa menyebabkan atau menjadi adanya komplikasi sampai ke gangguan disfungsi atau adanya disfungsi ereksi atau impotensi, ya. Itu yang gangguan organik. Yang kedua, gangguan psikogenik ini adalah depresi, cemas, ya, anksitas atau stres, ya. Itu juga bisa menyebabkan impotensi. Dan yang ketiga, campuran. Sudah punya gangguan organik, misalnya punya kencing manis, lama-lama orang tersebut stres, maka derajat impotensinya pasti akan lebih parah. Dan yang keempat tadi adalah gangguan pola hidup atau gaya hidup yang salah. Peminum alkohol berat, perokok berat, obesitas, kurang olahraga. Ini bisa menjadikan gangguan organ. Orang obesitas, orang kurang olahraga, peminum berat, perokok berat, ini bisa menyebabkan gangguan organ. Yang organ ini otomatis masuk dalam yang nomor awal tadi. Sehingga sebetulnya impotensi ini hanya ada 2. Kalau diperkecil hanya ada 2 penyebab. Gangguan organik atau organ-organ atau penyakit dalam tubuh, dan yang kedua karena stres. Nah, sekarang pengobatannya apa sih? Pengobatannya dihilangkan penyebabnya dulu. Ya, maka berangsur-angsur akan membaik. Impotensinya akan membaik. Nah, apakah langsung seketika? Enggak. Tergantung dari derajat keparahan penyakitnya. Ada yang bisa kembali semula, ada yang lama, dan ada yang harus dibantu oleh obat-obat tertentu yang ini tentunya sudah spesialis andrologi. Itu urusannya yang akan membantu memulihkan supaya bisa menjadi impotensi. Karena semua penyakit tadi akibat kecemasan, karena organ-organ yang akhirnya akan terjadi gangguan hormonal. Maka peran spesialis andrologi ini juga punya peran penting untuk memperbaiki impotensi tadi. Nah, sekarang bedanya gangguan disfungsi ereksi dan disfungsi seksual itu apa? Disfungsi ereksi itu ketidakmampuan untuk ereksi, sedangkan disfungsi seksual adalah ketidakmampuan hubungan seksual. Disfungsi seksual itu adalah orangnya bisa ereksi. Ereksi kuat, kencang. Tapi ketika hubungan, lama-lama akan menjadi lemah. Sehingga tidak bisa orgasme, tidak bisa ejakulasi. Atau tetap ereksi keras ketika hubungan, ya, karena tidak bisa ejakulasi dan orgasme, lama-lama capek kan. Nah, akhirnya menjadi berakhir di akhir hubungan, akhirnya yang melemah juga. Nah, biasanya disfungsi seksualnya akibat dari kecemasan, akibat dari stres. Jadi orang yang stres ini bisa menyebabkan 2 hal. Bisa impotensi atau disfungsi ereksi, bisa juga kemungkinan terjadi disfungsi seksual. Kalau dulu
dulunya teori ini bahwa disfungsi seksual ini akan dulunya masuk dalam kriteria disfungsi ereksi. Tapi dengan perkembangan ilmu ini sudah dipisah. Disfungsi ereksi sendiri, disfungsi seksual sendiri. Tapi penyebabnya untuk yang hipotensi karena psikogenik dan disfungsi seksual ini lebih ke penyebabnya adalah kecemasan atau stres. Itu ya yang perlu Anda ketahui tentang disfungsi ereksi. Salam sehat.